Selamat siang, Reski. Selamat siang, ini sudah sore Pak Doni. Oh ya udah mulai sore ya. Oke. Oke, gimana kabarnya Reski? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Cuman hari ini agak mendung jadi sumuk di sini Pak. Sumuk itu kalau bahasa Jawa. Oh iya. Ya. Kalau bahasa Indonesia yang baik yang benar itu bukan sumuk. Oh iya Pak. Oh iya pengap. Ada yang bisa saya bantu Pak Doni? Ya Reski, jadi sesuai dengan rencana kita, nanti kita akan melakukan observasi pembelajaran ya. Jadi ada proses pembelajaran yang akan Reski lakukan. Nah, sebelum observasi itu kita lakukan, kita lakukan persiapan. Istilahnya observasi. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Nah, untuk yang pertama, dalam proses pembelajaran nanti itu kira-kira tujuan pembelajaran Baik, karena saya sudah memasuki bab 2 dengan judul mendesain, maka tujuan pembelajaran yang saya rancang adalah peserta didik nanti mampu dan bisa membuat pola organis dan pola geometris dari objek-objek yang mereka amati di sekitar mereka. Artinya mereka nanti akan menggambar membuat pola. Pola organis itu adalah pola-pola di mana polanya itu terdiri dari rangka makhluk hidup, bisa hewan, bisa manusia, bisa tumbuhan. Sedangkan pola geometris itu pola yang kita dapatkan dari benda-benda sekitar yang kita amati, seperti bidang segitiga, pola ketujuh, sisi panjang, itu kita jadikan pola sama seperti baju kita hari ini. Nah ini namanya pola organis dan pola geometris. Kalau kita ini pola apa ini? Ini pola karena tumbuhan ya. KTP hari ini pola organis. Jadi kalau ada kotak-kotaknya, ada bulat-bulatnya itu berarti pola geometris. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya rancang untuk pembelajaran kelas 7K. Jadi kan mapel seni budaya. Iya, betul. Kebetulan kita ini kan berbeda mata pelajaran kok. Dan mapel budaya saya jauh banget. Saya awalnya kalau tadi setelah kasih penjelasan tadi seperti apa pola seperti apa pola geometris saya sudah mulai dapat. Kebetulan ya agak suka menggambar. Walaupun gak ahli banget, paling akan tahu di situ sederhananya dari tumbuhan juga. Nah, kalau geometris itu dari pola lingkaran, kotak, atau mengapa kok berarti ingin mengangkat materi pola ya kebetulan untuk materi lain. Kebetulan materi yang kedua ini merupakan rangkaian lanjutan dari materi yang pertama. Materi yang pertama itu anak-anak dikenalkan dengan menggambar, tetapi menggambarnya masih menggambar benda-benda yang ada di sekitar, seperti benda wujud ada 3 dimensi. 2 dimensi itu benda yang dipanjang dan lebar saja. Kalau 3 dimensi sudah punya volume. Contohnya ini tornado. Setelah anak-anak sudah mengenal benda seperti ini, dilanjutkan ke bab yang kedua. Tadi benda-benda yang seperti ini dikembangkan menjadi benda yang sifatnya bisa menjadi harmonias, seragam hias, benda yang dipercantik, benda yang diperindah supaya jadi motif yang berbeda dengan gambar yang sama. Maka tujuan pembelajaran ini saya tidak membuat sendiri, tapi merupakan sudah rangkaian dari lanjutan dari pengembangan. Tujuan dari mengangkat materi pola organis dan pola geometris satu karena seperti kelanjutan dari materi berikutnya merupakan satu rangkaian
rangkaian betul. Pembelajaran di semester ini. Iya. Baik. Dengan mengangkat tujuan pembelajaran tentang pola organisasi pola distribusi, kira-kira apa yang ingin dikatakan? Ya, anak-anak selain apa bisa menggambar itu mereka harus bisa mengembangkan dari gambar itu sendiri. Kebetulan di bab 2 mendesain itu arahnya ke ragam hias. Ragam hias itu suatu gambar yang digayakan, yang diperindah supaya mereka mengenal misalnya objek bunga, bunga itu bentuknya seperti ini, tinggalnya seperti itu. Tapi kalau di bab kedua itu mereka lebih bisa mengekspresikan bunga itu, mungkin bentuknya lebih lebar, lebih melengkung. Nah, kebetulan kita itu kan tinggal di Sidoarjo. Nah, anak-anak itu jarang yang mengenal tentang ragam hias atau batik Sidoarjo. Mereka hanya tahu pakai baju aja. Rebo Kemis kan pakai batik tuh, warnanya hijau. Tapi mereka nggak tahu, bandeng sama kuda. Tapi mereka kebanyakan tidak tahu tumbuhan apa yang muncul di Sidoarjo yang bisa dikembangkan jadi ragam. Nanti pengembangannya di situ. Mereka tahunya cuma hewan aja. Sidoarjo itu terkenalnya bandeng, ikonnya sama kuda. Tapi mereka nggak sadar di baju mereka yang mereka pakai itu ada pola organisasi lain selain fauna itu tumbuhannya mereka nggak ketahui. Ada kembang bayam, ada kembang tebu, ada lain-lain seperti fauna manuk cipret, terus ada ini bentuk-bentuk yang ada kecil-kecil titik-titik. Jadi di situ saya mengembangkannya supaya mereka tidak hanya sekedar tahu bisa menggambar fauna, bisa menggambar flora, tapi juga menjadi tumbuhan yang lebih indah seperti ternyata saya baru tahu nih kalau ternyata kembang bayam dijadikan objek bukan. Iya, betul. Saya malah nggak paham padahal setiap hari kita pakai itu ya, setiap hari kita temui pada jadi seperti iya, jadi itu loh Pak Doni tahu apa namanya itu sayur, kalau masak sayur bayam itu kan dari bayam nih Pak, sayur itu kan bentuknya kan bulat-bulat. Nah itu bisa dijadikan motif untuk ragam hias batik Sidoarjo. Terus ada kembang tebu yang nyepruk warnanya putih, nah itu juga. Kemudian ada ini titik. Sidoarjo itu terkenal dengan titik-titiknya untuk motif ragam hias batik. Lah itu diambilnya dari kejadian beras utah. Jadi beras, misalnya kalau kita nyenggol jatuh biur kan. Nah itu para pembatik itu menyebutnya beras utah. Jadi itu kayaknya menarik, akhirnya dijadikan motif dalam ciri khas batik Sidoarjo. Jadi salah satu ciri khas motif batik Sidoarjo salah satunya beras utah itu kan nama-nama juga kan ya. Iya, itu saya tahu menampilan ini dijadikan motif juga. Makanya itu saya kenalkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu tidak hanya sekedar menggambarkan hias, tapi lebih pada ini loh Sidoarjo. Jangan sampai orang Sidoarjo ada Sidoarjo nggak ngerti, nggak tahu batik Sidoarjo. Tahunya cuma bandeng sama udang. Ya. Baik. Hari ini saya jadi penasaran ini kok dari topiknya. Oke, berikutnya Bu Reski. Dari tujuan pembelajaran yang ditentukan, kira-kira dari materi tentang pola organis dan pola distribusi, kira-kira bidang apa atau area mana dari materi ini yang sasaran yang ingin dicapai? Ya, saya nggak mulu-mulu ya Pak. Paling tidak itu anak-anak itu mampu dan mengetahui betul-betul motif dari batik Sidoarjo yang mereka kenakan lah. Hari Rebo dan hari Kamis itu mereka tahu. Kalau pulau di situ flora, fauna, figuratif. Tapi nggak sedar itu karena mereka fauna, figuratif itu motif manusia, tapi jarang digunakan di Sidoarjo ini. Jadi
jadi hanya gambar orang-orang gitu. Iya, tapi jarang. Sidoarjo itu mengandalkan motif flora fauna aja. Nah di situ saya ingin anak-anak lebih mengetahui di situ apa motifnya itu. Ini loh motif Sidoarjo itu. Jangan sampai hanya mengetahui motif kaum. Kaum itu kan dari Surakarta. Karena kan kebanyakan tahunya Surakarta, Yogyakarta. Ternyata baju yang mereka pakai sendiri dari sana itu mereka nggak paham. Tahunya cuma oh ini Banten Bu, ini udang. Tapi tumbuhan-tumbuhan lain yang menyertai di hari Rebo yang batik yang hari Rebo mereka pakai itu mereka nggak tahu. Ternyata setelah saya jelaskan sedikit, ada lah. Ini tujuan yang saya capai itu anak-anak harus tahu motif rambut batik Sidoarjo itu apa saja. Padahal setiap hari dipakai bersama anak-anak ya kan, masih belum tahu apa ya pola-pola dan seragam motifnya ini mereka kan kalau nggak diajak dikenalkan dengan pembelajaran itu akan pernah tahu ya itu ya targetnya paling dan kemungkinan kalau kalau sekolah mungkin punya program khusus gitu apa bisa mengunjungi apa namanya kampung jetis Sidoarjo itu kan khusus itu kan mereka satu kampung itu produksi artis Sidoarjo itu apa ya seharusnya bisa kita kunjungi tapi ya betul. Oke. Sepertinya sudah mantap ini ya. Persiapan observasi misalnya. Tujuan pembelajaran sudah strategi. Nah, sekarang tinggal strategi dari rencana pembelajaran dari tujuan yang dilakukan adanya rencana ya kan. Nah, dalam proses pembelajaran kira-kira untuk bisa mencapai hal yang diharapkan Ya, saya beberapa strategi supaya anak-anak itu juga bisa belajar dengan aktif supaya lebih mengetahui lagi lebih dalam adalah saya membagi mereka berdasarkan pembelajaran diferensiasi dengan ada konten, ada proses, ada produk. Namun di awal pembelajaran saya membagi mereka berdasarkan minat dan kesukaannya mereka gambar. Ya, kemarin sudah saya data ternyata dari 35 anak juga itu terdapat 3 kelompok besar. Anak yang minat menggambar flora, anak yang minat menggambar fauna, dan anak yang minat menggambar geometri. Nah, ternyata di kelompok flora dan fauna itu besar jumlahnya. Ada 13 orang, 13. Kemudian sisanya di kelompok geometri. Nah, sana nanti saya akan bawa beberapa gambar yang menunjukkan tentang strategi batik Sidoarjo, kemudian saya menyiapkan video konten tentang batik Sidoarjo. Saya juga membawa gambar di mana anak-anak nanti akan lebih mengetahui pola ornamen seperti apa, pola fitur seperti apa, tapi nggak sekedar teori, tapi langsung pada contoh gambar. Terus itu mereka akan mengamati gambar tersebut. Manakah gambar yang sudah mencakup pola berdasarkan terus manakah gambar yang mereka akan berpikir gitu ya, berpikir kemudian mereka akan menemukan jadi contohnya. Jadi strategi saya membagi tadi dengan membagi kelompok yang sudah ada bakat, kemudian model belajar saya tentang seni ya kemudian saya juga menyiapkan beberapa video, PowerPoint, dan contoh gambar yang saya print. Nanti yang bisa gambar apa supaya mereka lebih mengetahui secara langsung contoh-contoh gambar batik Indonesia. Dan mereka langsung paham. Setelah langsung paham, ya nanti saya akan menemani mereka berkeliling di kelompok untuk menjelaskan lebih dalam lagi. Jadi di sini
strategi-strategi yang akan rencananya akan diterapkan dalam pembelajaran nanti yang pertama diantaranya melakukan diagnosa berdasarkan minat dan bakat, kemudian berdasarkan materinya juga berdasarkan konten khusus dan program ya. Ini pembelajaran diferensiasinya masuk ya. Oke, terus kemudian menerapkan model belajar dan nanti rencananya itu juga akan menggunakan PowerPoint dan PowerPoint biar nanti anak-anak lebih tahu secara lebih jelas lagi kabar itu kalau pola operasi kalau pola kenapa ibu kok menerapkan strategi karena menurut saya model pembelajaran ini lebih mudah saya terapkan untuk pembelajaran di materi yang kali ini. Jadi saya cukup menyajikan 2 gambar, karena 2 gambar itu nanti anak-anak di situ akan mengamati, menganalisa, melakukan jawaban sendiri dari tuntunan saya, supaya anak-anak itu lebih bisa berpikir kreatif dari 2 gambar ini, apa yang membedakan dan apa nanti hubungannya dengan tujuan pembangunan tadi itu yang disebutkan dengan pola organik dan pola genetik tadi. Karena ini arahnya belum masuk ke proyek produk yang lebih lama itu Pak. Jadi ini nanti sekali pertemuan ini hasilnya akan instan aja nanti akan langsung muncul seperti itu. Jadi ini saya masih mengawali supaya mereka itu bisa berpikir kreatif tentang pola lewat dari perbandingan 2 gambar. Jadi saya mengajarkannya lewat permasalahan supaya mereka bisa menganalisa 2 gambar. Jadi ini mengambil menerapkan karena dirasa lebih mudah dalam punya kepada strategi. Rencananya pembelajaran ini tuntas dalam 1 kali. Iya. Tidak menggunakan tidak berkonsep. Iya. Dan juga ini ya lebih dalam melakukan analisa materi. Iya, karena memang di awal kan, bisa jadi nanti untuk proyek selanjutnya untuk pertemuan berikutnya saya sudah menugaskan produk yang lebih lama lagi, benar-benarnya beda lagi, mungkin bisa PJBN. Ya, baik, Bu Reski sepertinya rencana untuk melakukan observasi sudah sangat matang sekali, ya, sudah siap sekali kayak Bu Reski. Oh iya. Mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian area tujuan yang akan dicapai, dan sekarang dari strategi juga kan sudah siap semua. Ya, jalanannya. Iya. Oke. Nanti akan kita jalankan. Silakan nanti langsung melakukan besok aja ya. Sekarang sudah sore ya. Oh iya. Besok aja mungkin jam berapa Pak? Hari Kamis ya. Jam 5.06. Jam 5.06. Itu juga. Silakan nanti lakukan pembelajaran. Saya akan melakukan pemantauan. Oke, kita bersih. Iya, terima kasih Pak Doni. Oke. Lancar. Terima kasih. Hari ini setelah sudah terlihat persiapan Oke. Oke, mari kita pulang dulu ya. Siang ini. Sudah sore ini Pak Doni. Oke, ya. Minta tolong perwakilan dari kelompok geometris memasang ini di mejanya. Geometris. Ya, oke. Kemudian kelompok fauna. Ya, kemudian kelompok flora. Oke. Baik, sudah ditaruh. Ini ada banyak anak ya di satu kelompok, tidak apa-apa, tidak harus berenam-enam karena ini nanti banyak anak di satu kelompok, maka nanti pekerjaannya bisa dibagi dua. Ya, meskipun dengan kelompok ini butuh ruang.
atau bidang. Mengapa kali ini dikelompokkan? Yaitu sesuai selera dan minat. Nah, nanti kegiatannya kalian akan bisa atau mampu menggambarkan pola-pola geometris dan pola-pola organis yang sudah kita pelajari, menggambarkan pola organis dan geometris yang didapatkan dari pengamatan objek-objek sekitar. Apa itu pola organis? Ayo, masih ingat atau sudah lupa? Pola organis itu pola yang gaya. Organis itu pola-pola yang makhluk hidup. Kalau pola geometris, ya pola yang didapatkan dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Bisa lingkaran, bisa segi 4, bisa segi 3, bisa segi 6, dan sebagainya. Ya, ini ada 2 contoh gambar. Nah, coba kalian lihat. Gambar A dan gambar B. Gambar sekitar kita bisa segitiga, bisa kotak-kotak, bisa lingkaran. Gambar satu mengandung pola organis dan pola geometris. Betul. Daun dan bunga. Adakah pola geometrisnya? Tidak ada. Berarti kalian mengamati dengan sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu sama ya. Ayo. Ini ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ragam hias atau motif batik dari Sidoarjo. Kalian tinggal di Sidoarjo ya. Sejak kecil, sejak yang lupa yang mau bergerak ya begitu. Kemudian di sini juga ada motif-motif geometris dengan bentuk daun-daunan yang lain ya. Nah, terima kasih sudah singkat saja ininya apa namanya. Ayo, mana ilmunya? Iya, sampai biar badannya tidak kaku. Bukan. Di luar meja. Nanti kanan kiri. Pasang angkat. Kampung Jetis Sidoarjo. Di situ adalah kampung di mana masyarakatnya membuat batik Sidoarjo, termasuk baju yang kalian pakai ini. Ya, kita simak videonya masing-masing. Videonya ini karena menjadi tempat berlabuhnya kapal niaga. Sidoarjo kota delta, begitu mereka menyebutnya. Sidoarjo memiliki peranan penting dalam masuk dan adalah salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang memiliki catatan sejarah di Sidoarjo. Seni kampung batik Jetis akan terasa nuansa batik yang sangat khas. Dinding kampung meriaskan ornamen-ornamen batik dan masih tampak beberapa bangunan asli Belanda yang menandai jejak-jejak sejarah kota sepanjangnya hasil bumi sayuran dan tanaman serta sebagai penghasil gula terbesar. Kesalahan batik Jetis ini mendapat sambutan baik dari masyarakat luas hingga diresmikannya kampung batik Jetis pada 3 Mei 2008. Khas suku Kentang, bayam, hingga sekitar yang memiliki mampu menembus pasar nasional dan internasional. Ragam batik Sidoarjo yang tersebar di berbagai wilayah ini membuat batik Sidoarjo semakin dikenal, semakin berkembang dengan desain ini yang bentuk-bentuk ya. Nah, kayak ini. Kemudian di dalamnya diberi motif lagi, jadi itu namanya beras. Ya. Kemudian yang ini ada bentuk geometri.
Rasanya hari ini, oh tidak nah itu duit aku. Gak ada. Ya wes centang iya mau mengenai ragam hias batik barang sebagai Krishna nomor aku. Karena kan dari saya komen Ini ada bentuk geometris, ada beras utama dikit-dikit, lalu ada manusipernya juga, sama kembang tebu. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok Melora ingin mempresentasikan hasil karya kami. Perkenalkan nama saya Bima Sudatami Satawayana, Senan dari kelas 7. Perkenalkan nama saya Syaikena Bisa Arifina dari kelas 7 absen 10. Perkenalkan nama saya Disya Putra, kelas 4. Pertama, saya akan mempresentasikan nomor peserta didik 1, yaitu Kecamatan Flora. Jelaskan bagaimana pola organis geometris yang ada pada gambar batik motif Sidoarjo di samping. Nomor pertama, menunjukkan pola organis pada batik motif daun dan motif. Pola geometris pada batik di atas berbentuk pensiukan. Nomor kedua, menunjukkan pola geometris pada batik di atas garis lurus, garis bergerak. Pola organis pada batik di atas bermotif kembang upaya. Motif yang menjadi ciri-ciri khas ragam hias batik Sidoarjo adalah motif manuk jibrut, motif beras buta, motif cetekan, motif kembang bayam, dan motif sunduk kentang. Ada motif kuda dan ada motif ikan bandeng. Sementara di sini juga ada motif bunga seperti daun dan motif garis melengkung dan lain-lainnya. Seperti motif yang ada di pada gambar saat ini saya tunjuk, ini adalah motif yang ada di pada gambar daun saya. Tinggal baca itu peti ya, itu yang harus kalian latih, oke ya. Nah ini nggak perlu direkam ya Pak ya, tadi Ibu sudah presentasi dari masing-masing kelompok. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Dalam waktu 20 menit sudah mampu menghasilkan 3 hasil diskusi, ada menggambar, ada menjawab pertanyaan. Ya, kalian sudah ada yang memahami batik Sidoarjo dengan motifnya yang beragam, ada yang sudah mampu menggambarkan motifnya di dalam bentuk objek yang saya buat, yaitu flora, fauna, dan geometris. Ya, kesimpulan akhir berarti batik Sidoarjo ada berapa? Apa saja tadi? Ada beras buta, kembang bayam, kembang tebu, sunduk kentang, dan cetekan. Maka di dalam motif batik Sidoarjo terdapat pola organis dan pola geometris. Nah, kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya dengan kalian menggambarkan ragam hias. Jangan lupa menyisipkan motif-motif batik Sidoarjo karena kalian berada dan tinggal di Sidoarjo. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, baik akhiri. Terima kasih, selamat siang, selamat istirahat. Kita bertemu di pertemuan berikutnya, yakni minggu depan. Terima kasih, bye-bye. Oke. Saya pahami, yaitu saat menggambar motif batik. Motif batik cukup susah.
susah karena butuh penelitian yang rumit dan harus teliti. Hari ini saya pun juga belajar cara menghias pada hias. Aktivitas yang menarik pada pertama adalah saat saya melakukan senam lilin. Dan persepsi kedua perasaan saya hari ini adalah senang karena saya tidak pahami hanya satu tadi karena saya sendiri sudah cukup paham. Hari ini saya belajar mengenai motif-motif batik yang ada di Sidoarjo. Apa yang menarik saat ini adalah saat saya melakukan menggambar dan saya sudah cukup teliti dalam menggambarkan motif batik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fauna akan mempresentasikan hasil karya kami. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Asika dari kelas 7 absen 3. Perkenalkan, nama saya Zikara Putri dari kelas 7 absen 3. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rizka Dewi dari absen 12. Pertanyaan, jelaskan bagaimana pola organis geometris yang ada pada gambar batik motif Sidoarjo di samping. Nomor 1. Organis udang dan daun, geometris segitiga. Gambar 2. Organis daun dan bunga. Sebutkan motif apa saja yang menjadi ciri khas ragam hias batik Sidoarjo. Gunakan kecerdasan bertani. Beras kota, daun bayam, manuk cipret, daun tebu, cecekan, sunduk kentang. Dalam gambar saya menggambar daun bayam dan sedikit daun dan bunga. Refleksi. Hari ini saya belajar mengenal motif batik Sidoarjo. Apa saja yang belum saya pahami? Yang saya belum pahami adalah motif batik Sidoarjo yang aku ketahui. Aktivitas apa yang menarik hari ini? Aktivitas menari adalah mempelajari motif khas batik Sidoarjo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapat Gatot G. absen baru dari kelas 7K. Nama saya Muhammad Rizky Putra, Dansa absen 18. Nama saya Dama Fala absen 1. Jelaskan bagaimana pola organis geometris yang ada pada gambar batik motif Sidoarjo di samping. Gambar ke-1 ada tumbuhan, burung cipret, dan belah ketupat. Gambar kedua ikan bandeng dan tumbuhan. Sebutkan motif apa saja yang menjadi ciri khas ragam hias batik Sidoarjo. Gunakan kecerdasan buatan air. Fauna 1. Ikan bandeng. 2. Ikan udang. 3. Burung cipret. Flora 1. Kembang tebu. 2. Kembang bayam. 3. Kembang cecekan. 4. Beras kota. Dan 5. Tusuk kentang. Buatlah gambar ragam hias pada objek geometris yang ditetapkan di papan tulis dan presentasikan bersama kelompokmu. Kelompok saya menggambarkan ragam hias flora, mengambil kembang bayam.
Motif dari gambar ini adalah kembang bayam dan batik Sidoarjo. Sekarang kita refleksi. Perasaan saya hari ini sangat senang. Hari ini saya belajar tentang ragam bias Sidoarjo. Hal yang belum saya pahami adalah tentang macam-macam ragam bias atau batik. Aktivitas apa yang pada hari ini adalah mempelajari tentang macam-macam motif batik Sidoarjo. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah presentasi dari masing-masing kelompok. Tepuk tangan untuk kalian semua. Dalam waktu 20 menit sudah mampu menghasilkan 3 hasil diskusi. Ada menggambar, ada menjawab pertanyaan. Ya, kalian sudah ada yang memahami batik Sidoarjo dengan motifnya yang beragam. Ada yang sudah mampu menggambarkan motifnya di dalam bentuk objek yang saya buat, yaitu flora, fauna, dan geometri. Ya, kesimpulan akhir berarti batik Sidoarjo ada berapa? Apa saja tadi? Ada beras kuta, kembang bayam, kembang tebu, sundut kentang, dan cecekan. Maka di dalam motif batik Sidoarjo terdapat pola organis dan pola geometris. Nah, kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya dengan kalian menggambarkan ragam hias. Jangan lupa menyisipkan motif-motif batik Sidoarjo karena kalian berada dan tinggal di Sidoarjo. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, baik akhiri. Terima kasih, selamat siang, selamat istirahat. Kita bertemu di pertemuan berikutnya, yakni minggu depan. Terima kasih, bye-bye. Oke. Hai Breski, Halo Pak Doni. gimana kabarnya hari ini? Ya agak melelahkan hari ini, banyak kegiatan. Oh iya, gimana nanti sekolah kita ini sekolah yang banyak programnya, sekolah penggerak, sekolah toleransi dan lain sebagainya. Ya, tetap semangat kerja ini ya. Oke, Breski, sehat kan? Sehat. Ya, batin ya sehat. Ya. Batin. Oke. Baik, Breski, kemarin kita sudah selesai melakukan observasi pembelajaran. Ya. Breski melakukan proses pembelajaran di kelas, kemudian saya melakukan observasi dan monitoring kan. Nah, sekarang coba kita lakukan diskusi pasca kegiatan observasi tersebut. Oke. Nah, baik. Yang pertama yang ingin saya lakukan, ketika proses pembelajaran kemarin itu apa saja kita ulang dulu ya. Kita review kembali ya. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Breski pada saat mengajar kemarin, yang mana poin-poin tersebut menjadi indikator terhadap pencapaian pengembangan yang Breski inginkan. Oke, baik. Yang jelas kemarin ketika saya sudah mengajar, seperti tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam kelas, saya sudah membagi anak berdasarkan minat dan bakatnya mereka mau masuk kelompok apa. Dan itu sudah terjadi 3 kelompok di kelas. Kemudian di awal pembelajaran saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak-anak bahwa hari ini tuh kita akan ngapain ya, seperti itu. Anak-anak targetnya apa, seperti itu. Kemudian setelah saya memberitakan tujuan pembelajaran, saya menyampaikan penilaian dari nanti ketika mereka melakukan kegiatan diskusi dari tugas yang akan saya berikan pada anak-anak. Kemudian saya melakukan apresiasi, stimulus dari masalah yang ada dari pembelajaran yang akan saya angkat. Namun karena saya melihat kondisinya anak-anak itu masih riwah, ribet gitu ya. Sepertinya anak-anak juga males-malesan, maka saya memberikan ice breaking sebelum anak-anak. Sebelum anak-anak itu ke pembelajaran supaya anak-anak juga
tertarik gitu ya. Kemarin kan SB-nya berapa Pak namanya kemarin? Kemarin ini goyang pinguin. Oh iya goyang pinguin ya. Goyang pinguin hanya 1 menit aja gitu ya. Tapi aku ternyata kemarin saya lihat iya anak-anak senang banget anak-anak itu kalau suruh goyang-goyang gitu ya. Salah. Ya mungkin karena mendengar musik ya, jadi mereka antusias. Nah, setelah itu saya kondisikan kembali ke dalam pembelajaran. Kemudian saya tampilkan PowerPoint, di mana PowerPoint itu langsung pada materi yang ingin saya sampaikan tentang mendesain dan ragam hias itu apa. Kemudian dari PowerPoint itu saya tampilkan 2 gambar ragam hias batik yang berisi pola organis dan pola geometris. Namun di situ anak-anak melihat, mengamati dan menganalisis dari 2 gambar itu manakah ragam hias yang sudah mencakup pola organis dan geometris dan manakah yang belum. Ya cukup sederhana sih, simpel aja. Saya memang nggak membuat pertanyaan yang begitu ribet, tapi ternyata dari anak-anak setelah mengamati PPT kemudian mengamati gambar yang saya sajikan itu, ya ada anak yang langsung ya gambar ini Bu, ada yang langsung menanggapi dengan cepat responnya, ada yang memang masih bingung apa itu pola organis, apa itu pola geometris. Adanya saya menjelaskan lagi bahwa pola organis itu pola yang terdiri dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa? Yang manusia, tumbuhan, hewan. Kemudian pola organis itu pola geometris itu apa? Pola yang terdiri dari benda-benda berupa segitiga, kotak, lingkaran, dan sebagainya. Setelah dijelaskan seperti itu, mereka paham. Jadi memang karakteristiknya anak-anak itu berbeda. Ada yang mudah lewat penjelasan guru, ada yang mudah langsung lewat gambar bisa nebak, ada yang harus kedua-duanya gitu ya, harus lewat gambar, harus lewat penjelasan guru baru dia mudah. Setelah dari situ kemudian ada diskusi yang harus mereka lakukan. Saya membuat gambar dari kertas buffalo sesuai kelompok mereka. Ini kelompok flora saya buat gambar bunga, kemudian kelompok fauna saya buat gambar ikan, untuk kelompok geometris saya buat segi 4 gitu ya. Dari maksud gambar yang saya bagikan itu nanti setelah saya menjelaskan materi ragam hias, mereka akan menggambar di situ menerapkan motif batik Sidoarjo. Sebelum mereka menerapkan motif, saya menayangkan video tentang Sidoarjo. Ini loh Sidoarjo. Di situ ada seorang pengunjung ya di video itu, kemudian dia berkunjung ke kampung Jetis. Nah di situ dijelasin di video itu adalah ragam-ragam motif batik Sidoarjo itu ada banyak. Ada kembang bayem, ada kembang tebu, ada manuk cipret, ada beras kuta, ada sunduk kentang. Nah di situ anak-anak ternyata motifnya itu banyak ya di Sidoarjo itu seperti ini. Selain motif fauna yang udang sama bandeng. Nah, ternyata mereka tahu. Nah, setelah mereka tahu dan paham, saya arahkan ke diskusi kelompok. Di dalam kelompok itu ada 2 tugas yang mereka lakukan. Jadi, untuk kelompok besar, saya membagi tugas. Ada yang mengerjakan berupa teori dan praktek. Praktek ini adalah menggambarkan motif pola batik Sidoarjo tadi itu ke dalam kertas yang sudah saya bentuk menjadi gambar segi 4, bunga dan ikan. Nah, setelah mereka berdiskusi kurang lebih 10 menit, saya suruh presentasi. Jadi ada yang presentasi soal presentasi gambar dan ada presentasi tulisan. Nah, dari situ saya menyimpulkan dalam satu kelompok itu ada 1-2 anak aja yang belum paham, yang lainnya sudah paham seperti itu. Kemudian di akhir presentasi baru saya dan anak-anak menyimpulkan dari hasil pembelajaran yang kita lalui kurang lebih 80 menit ya. Nah, kesimpulannya itu adalah bahwa di Sidoarjo itu ya punya ragam batik yang sangat menarik, indah, yang dimana ternyata anak-anak paham, ternyata di batik Sidoarjo itu terdapat pola-pola organis dan pola-pola geometris yang sakjane itu mereka tahu, sadar, tapi kalau tidak diarahkan ke sana mereka ternyata bingung. Ternyata begini. Iya, akhirnya mereka paham. Dan sesi paling akhir adalah mereka menuliskan tentang refleksi pembelajaran.
ya itu tadi ada yang sudah paham, ada yang menyenangkan, ada yang sesi menyenangkan itu ketika ice breaking, ya namanya anak ya kan macam-macam itu. Menyenangkannya di ice breakingnya, lainnya kurang menyenangkan. Nah itu kan kita tidak bisa memaksa anak, namanya refleksi itu kan apa yang sesuai dirasakan anak seperti itu. Oke, sepertinya dari alur aktivitas yang dilakukan oleh Bus saya rasa sudah sangat runtut sekali ya, sangat runtut, dan saya lihat kemarin juga mulai dari tujuan pembelajaran, bagian kelompok, penyampaian materi, terus ice breakingnya juga sangat menyenangkan banget, terus dari media yang disiapkan, diterapkan oleh Rizky juga cukup menarik sekali dan cukup jelas sekali materinya, sangat jelas sekali. Terus bahan pembantu kayak gambar, kertas, post-it itu juga sudah tersiapkan semuanya. Terus kemudian penugasan kelompoknya juga saya pikir berjalan dengan cukup sangat baik sekali, sangat kompak, sangat aktif sekali juga. Dan di akhir sesi juga ada sesi refleksi dan sesi penyimpulan juga sudah berjalan dengan cukup baik. Secara keseluruhan, kalau saya perhatikan, kemarin saya amati proses pembelajaran yang Bu Rizky lakukan kemarin sudah sangat baik sekali loh. Anak-anak juga kelihatan belajarnya, kelihatan semangatnya, motivasinya kelihatan banget. Terus proses pembelajaran itu juga anak-anak kolaborasinya berjalan dengan aktif banget loh. Tak saya lihat dari diskusi antar kelompok itu hidup sekali di masing-masing kelompok itu gitu. Terus habis gitu proses di akhir juga sesi penyimpulannya juga mengambil kesimpulan yang cukup kritis, juga mengena pada materinya juga kan ya. Terus kemudian sesi refleksi juga rata-rata menyampaikan bahwa senang banget mengikuti kegiatan pembelajaran di BSG itu. Saya rasa kalian senang, jadi refresh, senang dan termotivasi sekali. Mungkin untuk penambahan saja ya, sekedar catatan yang perlu saya berikan dari proses runtutan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu sih. Di awal itu pada saat ibu mencoba memberikan stimulus dan memberikan pertanyaan pemantik ya. Itu masih kurang mengena di situ. Pertanyaannya kemarin kan saya lihat juga agak kurang membuat anak Gitu. Maksudnya yang dimaksud dengan pertanyaan pemantik itu kan paling nggak bisa memberikan stimulus agar anak-anak itu timbul rasa penasaran gitu loh. Itu sih itu. Tapi itu akhirnya bisa tercover dengan awalnya pemancing dari SBG. Anak-anak ikut SBG semua banget, itu tepat sekali ya. SBG ini sangat mengena banget. Jadinya setelah SBG anak-anak benar-benar refresh banget. Terus kemudian medianya juga sangat menarik sekali dan sangat mudah untuk dipahami oleh anak-anak, oleh para siswa itu. Jadi ya akhirnya anak-anak jadi lebih mudah dalam melakukan penganalisaan materi dengan bantuan dari media gambar dan PPT yang sudah diberikan oleh polisi. Itu proses akhirnya efeknya proses pembelajaran itu karena anak merasa tertarik akhirnya pola organis, kemudian pola geometri, akhirnya anak proses belajar jadi solid itu, jadi aktif banget proses pembelajarannya itu. Hanya saja mungkin yang perlu direfleksi lagi itu adalah pada saat sesi presentasi ya. Ada beberapa kelompok itu yang sebenarnya bukan dari materi sih, tapi kembali pada keberanian anak. Anak-anak itu ada beberapa yang inilah mungkin perlu juga memberikan materi tambahan, sisipan materi tambahan tentang mengajarkan anak bagaimana sih cara berbicara di depan bagaimana caranya berbicara di depan umum, berani percaya diri, melatih kepercayaan diri, menanamkan kepercayaan diri pada peserta didik kita di saat berbicara di depan orang. Nah itu memang saya juga memahami sih, terkadang pada saat saya muda juga ada aja anak kayak gitu. Itu
memang fasenya anak kita kan anak-anak SMP kan. Iya. SMP itu kadang kepercayaan Masih diri masih malu-malu. belum terbangun dengan baik. Iya. Nah itu PR kita juga gitu. Oke. Itu bagaimana terus kemudian penataan bahasa kadang masih ini Iya, anak-anak itu bahasanya presentasinya tuh masih membaca campur. tuh. Nah, bukan betul. maksudnya tuh mereka tuh Membaca. cara membacanya tuh kayak baca buku, jadi Iya. nggak bisa ngomong dengan lepas kayak betul. selayaknya seorang MC yang Iya, ngomong gitu. iya. Jadi penonton yang melihat jadi menarik gitu loh. Dia Iya. tuh jadi tertarik. Mereka baca kayak baca koran. Kami dari kelompok ini akan Iya. bicara, akan menampilkan mempresentasikan materi tentang itu iya. yang mungkin bisa jadi Mesti. sifat materi tambahan Iya. untuk anak-anak ya. Iya. Atau mungkin dimasukkan di sesi refleksinya. Oke. Bagaimana cara berbicara di depan publik. Gitu Oke, ya, baik. ya. Konsep. Oke. Baik, berarti selanjutnya setelah proses pembelajaran yang kemarin dilaksanakan Bu Reski, kira-kira poin-poin hal-hal apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Reski berdasarkan proses pembelajaran sudah berlangsung dan juga dari hasil supervisi kita. Ya, seperti yang tadi Pak Doni memberikan masukan kepada saya, ya, selain tadi memperdalam lagi menyajikan pertanyaan stimulus yang menarik, juga sesi pendampingan untuk khusus presentasi ya. Ya mungkin bisa diajak pembelajaran di luar kelas juga, yang mungkin langsung menuju tempatnya yang kita mau, misalnya ke Ragam Batik itu. Tetapi sebelum ke sana mungkin juga bisa untuk memperdalam pola organis dan geometrisnya dulu ini mungkin di luar kelas saja, di sekitar sekolah ini aja dulu ya. Toh mereka kemarin kan sudah pernah itu berkunjung ke Yogyakarta ODL itu, kemarin juga mereka ke Kampung Batik ya. Ya, betul. Tapi kan di situ mereka langsung praktek dengan batiknya toh. Nah, memang kekurangannya anak-anak itu tidak semua anak itu berani sih untuk presentasi itu tadi. Nah, itu mungkin itu juga PR khusus untuk saya dan mungkin untuk juga semua guru ya. Kayaknya sesi presentasi ini memang perlu ada pendampingan khusus itu supaya anak-anak itu lebih berani lagi, lebih percaya diri lagi untuk berpresentasi gitu ya. Yang belum bisa ngomong dengan mic itu mungkin nanti latihannya dengan berbicara dulu, melihat tulisan. Mungkin yang sudah berani berbicara dengan lancar mungkin dikembangkan lagi dengan konsep menghafal dan memahami seperti itu. Kalau saya sih sementara seperti itu dulu Pak Doni. Jadi supaya anak-anak itu lebih nggak sekedar antusiasnya itu didiskusi aja, tapi lebih pada hasil diskusinya, sehingga yang disajikan di depan teman-teman itu lebih menarik gitu. Jadi dan teman-teman juga bisa mengambil dari hasil yang temannya mereka sampaikan itu gitu. Ya sementara seperti itu. Jadi jadi rencana yang pengembangan yang akan dilakukan oleh Reski yaitu tadi pembelajaran di lokasi langsung di daerah tempat. Karena mau di kampung jadi Sidoarjo ya. Iya. Tapi sebelumnya juga dilakukan proses pendalaman materi dengan mengenal pola-pola Ragam Bios di lingkungan sekitar sekolah ya. Karena di sekolah juga banyak. Memang kebetulan di sekolah kita kan sekolah yang cukup rindang kan ya, sekolah di nih kita. Juga ada ikonnya, beringin itu kan juga bisa dijadikan motif juga. Betul sekali, kalau satu pohon beringin di depan itu kan yang gede itu ya. Iya. Terus kemudian tadi ada tambahan penanaman materi tentang karakteristik penguatan materi di dalam berbicara di depan publik atau melakukan presentasi di depan kelas itu ya, biar anak-anak bagaimana caranya lebih percaya diri, bagaimana mengemas presentasi itu dengan menarik dilihat orang. Jadi yang melihat itu juga akhirnya menarik, terus seneng, dan efeknya akhirnya apa? Hasil belajarnya bisa terimbas. Iya, betul. Gitu ya. Oke. Baik, masih sepertinya sudah mantap sekali nih ya dari proses pembelajaran yang sudah terlaksana, sudah kita lakukan observasi, dan dari hasil observasi ini sudah bisa menghasilkan hasil refleksi serta rencana-rencana tindak lanjut yang sekiranya
akan diterapkan oleh Bu Reski nanti ya. Iya. Oke. Baik, selanjutnya Bu Reski nanti tinggal bagaimana Bu Reski melakukan implementasi dari rencana pembangunan yang akan dilakukan Bu Reski ini. Iya. Oke. Selamat ya, maksudnya semangat selalu. Oh, harus itu. Nanti kalau Bu Reski butuh bantuan kita ini di sini bila sesuatu pasti siap dibantu. Oke. Termasuk nanti kalau misalkan jadi melakukan pembelajaran di luar ini nanti di kampus. Kalau butuh bantuan pendampingan sama saya siap membantu deh pokoknya sama Bu Reski. Karena saya juga tertarik nih Bu Reski. Saya jadi tertarik ingin mendalami olahraga batik juga gara-gara Bu Reski. Menarik sekali. Karena nggak semua orang tuh mengetahui gitu loh. Iya. Taunya bandeng sama udang aja. Gitu loh. Oke Bu Reski, mudah-mudahan dari sesi praktek supervisi ini mulai dari awal sebelumnya kita lakukan pra-observasi, kemudian melakukan observasi di mana Bu Reski praktek mengajar dengan saya melakukan pengamatan, dan sekarang ada kegiatan pasca observasi ini bisa memberikan referensi tambahan di Bu Reski ya. Jadi untuk ke depan Bu Reski secara umum bisa melakukan skenario atau strategi pembelajaran yang lebih baik, lebih menarik untuk anak-anak, dan nantinya bisa berefek pada memberi anak-anak bisa menghasilkan suatu hasil belajar yang lebih efektif lagi. Oke, siap ya. Oke. Terima kasih atas masukannya. Sehat. Oke, yuk kita persiapan pulang yuk. Capek ini. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.